Semangat pagi, koncoku temen gue Barai Sedayana. Mau tahu apa akan kita bahas di segmen kita kali ini? Ikuti terus cerita Energy. Oke, koncoku temen gue, di segmen gue kali ini gue akan coba sharing apa yang menjadi kendala utama ketika kita pertama kali terjun di bidang sales. Apa itu? Itu adalah percaya diri. Jadi gue akan coba sharing beberapa tips dari gue yang gue alami sendiri dan gue lakukan. Bagaimana cara menumbuhkan percaya diri. Oke, yang pertama gini. Jadi ketika gue pertama kali bekerja, gue cerita dulu gue pertama kali bekerja. Gue datang ke salah satu perusahaan. Sudah itu gue bertemu leader di sana, dan gue saat itu masih belum mengerti gue bekerja seperti apa. Balik seperti segmen gue sebelumnya, kenali dulu perusahaan Anda bekerja. Nah saat itu gue belum mengenali. Nah di situ gue masih berpikir bahwa ini gue yakin kerja atau enggak ya. Gue kira-kira ini jalan gue apa enggak. Tapi saat itu gue nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan, gue harus kerja. Mau nggak mau niat gue saat itu gue harus kerja. Nah saat itu gue mendatangi kantor tersebut, gue bertemu leader di sana dan gue ditanya apakah benar lo serius mau kerja. Gue bilang gue mau kerja. Ya. Singkat cerita, gue bekerjalah di perusahaan tersebut kurang lebih 1 atau 2 bulan atau mungkin 3 bulan. Gue underperform bahkan sampai 2 atau 3 bulan tersebut gue nggak ngerti apa yang gue kerjakan. Oke, balik lagi di sini. Seperti segmen gue sebelumnya, gue bilang akan kenali perusahaan Anda bekerja. Nah, di situ gue tidak mengenali sama sekali dan gue masih tidak yakin sama diri gue. Tidak yakin gue benar kerja atau enggak, gue bisa kerja atau enggak. Yang ternyata itu dunia sales atau bidang sales saat itu gue masuk. Nah, di sini, ya kan, ketika pertama kali gue masuk, gue ingat rambut gue masih gondrong. Gue masih pakai celana agak-agak sobek-sobek, gue masih pakai kaos oblong gitu kan. Nah, yang dimana ketika gue bekerja saat itu di perusahaan provider. Oke. Lalu yang hal pertama kali yang gue diminta oleh leader gue adalah potong rambut. Oke, pertama kali adalah potong rambut, guys. Jadi koncoku, temen gue, hal pertama kali adalah potong rambut. Gue cuma berpikir, wah kenapa mesti rambut dipotong? Ya, jadi saat gue bekerja itu tuh gue masih belum ngerti nih ya, kenapa ya gitu. Jadi seorang gue pun saat itu masih ngerasa gue nggak yakin dengan pekerjaan ini gitu. Ya, gue nggak yakin dengan apa yang ada di diri gue bisa lakukan ya untuk pekerjaan tersebut. Karena tanda kutip ketika gue masih bersekolah atau ketika gue selepas SMA dan gue mulai mencari pekerjaan, gue menghindari yang namanya, atau gue ada kata-kata dalam arti gue pernah berkata gue nggak mau jadi sales. Kenapa? Karena gue tahu notabene-nya sales itu ya seperti itu pada zaman gue saat itu. Nah, ketika balik lagi ke topik, ketika gue diminta potong rambut, gue masih belum berpikir itu untuk apa. Oke, gue potong rambut, gue mulai akhirnya mempelajari ritme pekerjaannya karena saat itu gue sudah mau di-cut, guys. Oke, jadi koncoku temen gue saat pengalaman pertama kali gue bekerja, gue sempat hampir di-cut atau gue hampir kena termination karena gue underperform, gue nggak bisa dibilangin, gue segala macam ini gue, ya. Tapi balik lagi ketika gue berpikir gue mau bekerja apa di Jakarta saat itu, karena saat itu gue merantau di Jakarta. Oke, dan akhirnya gue coba perbaikin dari pola gue berpakaian. Dari kemarin tempo hari gue sudah potong rambut, gue coba pakaian gue. Nah, di sini akan gue garis bawahi bahwa yang paling penting untuk lo bisa menumbuhkan percaya diri lo adalah grooming. Grooming lo, bagaimana cara lo berpenampilan. Kenapa? Karena secara tidak langsung atau menurut gue ya, ketika kita ada di dua sisi, dalam artian ketika lo menjadi seorang sales atau ketika lo menjadi seorang customer, yang pertama kali dilihat adalah apa? Penampilan. Nah, di sana makanya saat itu
gue berpikir bahwa bagaimanapun, seperti apapun kondisi gue, baik buruknya gue harus berpenampilan dengan baik. Oke, berpenampilan baik tidak harus mahal, yang penting adalah pantas, guys. Oke, ingat sekali lagi, gue coba garis bawahi bahwa berpenampilan baik atau bergrooming baik tidak harus mahal, tapi pantas. Oke, lalu setelah kita bisa memiliki grooming dengan baik, apakah itu sudah bisa menumbuhkan percaya diri kita? Gue bilang iya, tapi tidak semua, tidak 100% gue langsung pede jedang gitu kan. Lalu terus apalagi sih ya yang gue lakukan untuk gue bisa pede? Kenapa? Karena saat itu yang gue lakukan baru penampilan. Gue masih belum berani maju ke customer, gue masih belum berani open conversation, gue belum berani handling objection, gue belum ngerti segala macam. Tapi gue punya penampilan saat itu menurut gue keren, gitu. Lalu ketika gue mencoba, kok susah ketika gue menawarin selamat pagi ibu, selamat siang bapak, susah itu kan. Bahkan badan gue kaku. Ketika badan kaku, gitu kan, mulut tuh gak bisa ngomong kita. Nah lalu leader gue saat itu mengajarkan ke gue adalah gini. Gue ingat, Ram, lu coba kalau ada waktu senggang atau setiap hari ketika lo di rumah, lu bercermin. So, apa yang harus gue lakukan dengan cermin? Ya, apa yang harus gue lakukan dengan cermin? Tapi akhirnya gue diminta saat itu, lu belajar ngomong sama diri lu sendiri. Nah, gue coba, masa iya sih? Tapi balik lagi, ketika gue bicara di segmen pertama adalah trust and follow your leader itu penting ketika kita tidak memiliki pengalaman apapun atau ketika kita baru terjun di dunia sales. Akhirnya ya kan, dengan memberontak hati gue coba. Ya kan, gue coba ada cermin di rumah, ya kan, ada cermin di tempat tinggal gue coba bicara sama diri gue sendiri. Gue coba lihat mata gue ke mata gue yang ada di cermin. Gue coba pengenalan diri gue siapa, gue coba menawarkan produk yang saat itu gue kerjakan adalah produk salah satu provider di Indonesia, ya kan. Gue coba ya kan, dari selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu, ya kan. Saya dengan ramah. Wah, banyak sekali yang menurut gue kok akhirnya gue melihat cermin diri gue sendiri. So menjijikkan. Ya, gue bilang very very disgusting. Kenapa gue bilang gitu? Gue aja bisa kayak gitu menilai diri gue sendiri, menjijikkan, apalagi customer atau apalagi orang yang baru ketemu sama kita. Nah, di sana lantas apakah setelah bercermin itu gue berhenti? Enggak. Gue coba terus, ya kan. Besok harinya gue coba lagi setelah bekerja. Padahal saat itu gue belum berani bertemu sama sekali dengan customer manapun. Ya, seperti tadi gue cerita, hampir 3 bulan gue hampir kena review dan gue harus kena termination. Oke. Nah, dari ketika gue bercermin dan gue pelajarin produknya apa, lalu gue mulai menyusun apa? Menyusun keyword gue sendiri, kata kunci untuk gue bisa menarik perhatian orang. Kata kunci yang dimana ini gue banget loh. Kata kunci yang dimana kalau gue ketemu orang atau ketemu gue kalau customer gue, ini orang akan tertarik dalam artian bukan untuk dia menerima produk kita loh, ya. Menerima produk kita atau dia membeli produk kita itu urusan belakangan, tapi menerima kita untuk bisa berbicara, menerima kita untuk kita bisa mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita atau apa yang sudah kita latih depan cermin tadi kepada calon customer tersebut. Jadi ketika kita memiliki keyword tersebut, enak nih. Keywordnya apa, ya kan? Itu biasanya masing-masing teman-teman juga harus punya keyword masing-masing. Kenapa? Karena balik lagi, amati tiru modifikasi tersebut, ya, ilmu tersebut itu tidak semuanya lo bisa 100% ikutin orang tersebut, tapi lo harus modifikasi. Nah, disitulah ketika gue melihat si A, melihat si B, oh dia punya keyword ya ternyata. Wah, ternyata dia orang kalau dia cuma begini doang bisa dapat ya. Gue pikir pakai dukun saat itu, tapi ternyata enggak. Ternyata keywords itu dalam pengertian gue saat ini, keyword itu yang pengertian gue atau yang gue
alami, yang gue lakukan, atau yang pernah terjadi di diri gue, keyword tuh nggak harus kata-kata. Keyword itu nggak harus kata-kata. Kenapa? Karena seperti tadi gue bilang, karena belajar dari cermin, gue tahu menjijikkannya seperti apa diri gue saat itu. Gue belajar untuk menjadi seorang gue yang tidak menjijikkan kalau dilihat orang. So apa? Body language. Gerak tubuh lo itu membuat orang, oh ini orang ini luas ya. Padahal mungkin saat itu gue berbicara masih terbata-bata. Ya, tapi karena gue coba merangkai keywords gue apa untuk gue bisa menyangkutin orang, gue bisa bikin orang yang tertarik sama gue. Nah, di sanalah gue udah mulai, akhirnya kita asah terus ya kan, sampai gue bener-bener tahu, oh ternyata poin utama dari yang bercermin itu ini ya, untuk bisa mendapatkan hasil seperti ini. Ya, itu beberapa poin yang gue lakukan ketika gue untuk bisa menumbuhkan percaya diri. Lalu apalagi ya yang bisa gue bikin menumbuhkan untuk rasa percaya diri di depan customer baru, atau di depan beberapa orang yang akan lo approach untuk produk lo. Nah, untuk customer untuk sales pemula atau teman-teman yang baru berkecimpung di dunia sales, menurut gua mengharamkan diriku untuk bilang tolong. Why? Kenapa? Gue mengharamkan untuk meminta tolong kepada calon customer gue atau kepada orang yang gue tawarkan produk gue tersebut. Kenapa? Kenapa dia harus nolong gue? Oke, ini kita berbicara dengan mindset kita. Kenapa gue harus minta tolong sama dia? Kenapa dia harus nolong gue? Padahal ketika produk ini digunakan oleh orang tersebut, ini bisa bermanfaat. Ya. Jadi gue mengharamkan kata-kata tolong untuk ketika gue menjadi gue terjun pertama kali di dunia sales. Kenapa? Karena ya menurut gue tuh nggak baik gitu. Ya. So apa yang lebih baiknya itu tadi, temukan keywords pada diri lu masing-masing. Dengan apa keywords itu ketemu? Dengan terbiasa. Lo udah mulai terbiasa, lo udah mulai coba berbicara pada cermin, nanti lo akan tahu, oh seperti ini. Itu adalah tips-tips gue, atau itu yang gue lakukan ketika gue ingin bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada diri gue sendiri. Balik lagi, ini yang terjadi pada diri gue sendiri. Oke? Terlepas dari itu semua, bila teman-teman punya cara-cara masing-masing, silakan. Tapi gue coba sharing apa yang gue lakukan saat itu. Oke? Tidak salah juga untuk teman-teman semua, koncoku, baraya sadayana, semuanya lo akan coba depan cermin seperti apa. Yang terjadi pada diri gue ketika gue melakukan hal tersebut, gue memiliki rasa percaya diri yang dimana gue mampu, atau gue akhirnya bersemangat untuk bisa belajar lagi, belajar memperdalam produk knowledge gue, belajar memperdalam sharing skill gue, belajar memanage emosi gue, belajar memanage waktu gue, belajar semuanya. Jadi cermin itu sangat penting buat gue, dan mungkin gue coba sarankan kepada teman-teman semuanya, tidak ada salahnya kalian mencoba berbicara pada cermin. Kenapa? Karena ketika kita bercermin, kita akan tahu siapa yang kita cermin. Stay tune terus di channel gue, Cerita RJ. Thank you guys.